Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat bertemu kembali dengan Quest Voice. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat berjumpa kembali. Sudah lama kita nggak ketemu. Sudah hampir 8 bulan lah saya nggak upload video, tidak membuat konten. Kali ini saya tidak akan berbicara dengan tentang makanan. Kali ini saya mau curhat atau menceritakan selama hampir 8 bulan ngapain aja. Jadi teman-teman semuanya, seperti video yang paling akhir saya sampaikan bahwa saya mutasi atau pindah kerja mulai tanggal 5 Januari 2023. Ini tempat kerja yang keempat yang pernah saya alami. Jadi saya mutasi 3 kali dan bekerja di 4 instansi yang berbeda. Antara tempat kerja yang ketiga dan keempat ini sangat jauh berbeda. Semuanya jauh berbeda. Jadi saya harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri. Semua aspek saya harus beradaptasi, menyesuaikan diri. Baik beradaptasi dengan teman-teman kerja, teman-teman kerja nggak masalah, saya bisa segera menyesuaikan diri, bisa segera bergaul dengan cepat dan baik. Cuman pekerjaan dan yang lain-lainnya ini yang harus betul-betul ekstra keras untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri, baik pekerjaan maupun yang lain. Tapi saya tidak akan menyebut saya sekarang di mana. Yang jelas, kenapa saya tidak selama sekian bulan ini tidak membuat konten, itu karena selain beradaptasi tentang pekerjaan dan yang lain, itu saya dipusingkan dengan beberapa isu yang berkembang tentang diri saya. Jadi saya di sini di tempat kerja yang baru, bulan-bulan pertama kedua lah, itu mulai muncul isu yang berkembang, mulai muncul hoak yang mendiskreditkan saya. Jadi yang pertama ada hoak yang berkembang bahwa saya dimutasikan di sini karena saya dibuang, karena saya terlalu berani di tempat kerja yang sebelumnya. Tapi enggak itu. Kemudian yang kedua, ada isu yang mengatakan saya dimutasi karena saya tahanan politik. Ada tendensi politik. Itu juga nggak bikin risau tentang saya, buat saya, karena itu sekedar isu. Kemudian ada lagi setelah saya bulan kedua di sini, masih dalam tahap adaptasi, muncul isu yang sedikit menggelitik, sedikit bikin anyel, tapi juga bikin ketawa. Isunya gini, saya dimutasi karena turun jabatan, bukan PNS tapi sebagai pegawai P3K. Ini yang bikin saya ketawa. Itu isu yang bodoh. Ada orang yang mengabarkan, menceritakan ke banyak orang bahwa saya itu hanya sekedar P3K, tenaga kontrak P3K yang tidak mendapatkan pensiun, yang hanya sekedar honornya UMR. Itu juga no problem, saya bisa biarin aja orang berbicara apa. Padahal saya sudah diangkat jadi PNS mulai
Jadi masa kerja saya udah dari 2004 lah. Dan waktu 2004 itu belum ada yang namanya P3K. P3K kan baru tahun-tahun terakhir inilah. Kemudian isu yang selanjutnya yang berkembang, saya dimutasikan karena saya melakukan tindak korupsi. Ini juga lucu. Saya dianggap korupsi anggaran sebuah proyek jalan. Padahal saya yang menemukan tindak penyelewengan lah. Jadi memang ada sebuah proyek pembangunan jalan dan di situ terjadi penyelewengan. Nah, kemudian karena saya ada sangkut pautnya dengan proyek itu, saya yang mencarikan dana. Saya sekedar mencarikan dana, mengusulkan dana untuk pembangunan jalan tersebut. Untuk pelaksanaannya saya nggak terlibat sama sekali. Nah, isu yang berkembang saya korupsi di anggaran itu. Padahal yang sebenarnya saya menemukan penyelewengan dalam proses pengerjaan proyek itu, melihat adanya penyelewengan, adanya kecurangan dan sebagainya. Saya sempat, karena saya yang mencarikan dana, mengusulkan dana, saya mencoba untuk klarifikasi, untuk meluruskan dan sedikit protes. Tapi protes saya itu, klarifikasi saya itu nggak ditanggapi. Kemudian akhirnya saya yang melaporkan, tapi saya yang dituduh melakukan korupsi. Dan yang isu yang terakhir ini yang agak sedikit mendekati kebenaran secara logika, dan belakangan saya mendengar sendiri memang itu yang terjadi. Jadi saya dimutasikan karena dianggap melakukan kesalahan atau bukan kesalahan. Jadi saya dianggap merugikan salah seorang anggota dewan dalam hal tertentu, tanda petik, bukan masalah uang sih. Ini tentang kaitannya dengan politik ya. Itu dia akhirnya dimutasikan. Tapi nah itu saya awalnya saya nggak pusing, masa bodoh dengan isu-isu yang berkembang itu. Yang penting saya menjalani tugas sebagai PNS yang harus siap ditempatkan di mana saja. Seandainya pun mutasinya saya di Irian Jaya, di Sulawesi, Kalimantan, sebagainya, tetap saya lakuin. Tetap saya menjalankan sesuai dengan SK yang saya terima. Nah, tapi karena isu itu semakin berkembang macam-macam dan sebagainya, akhirnya saya berusaha klarifikasi, berusaha menepis isu-isu yang berkembang itu, terutama tentang isu tentang saya korupsi. Saya lari sana lari sini, setiap kali ada orang menanyakan saya cari, saya kejar. Isu itu dari mana asalnya? Saya kejar terus dari mana. Akhirnya sebetulnya ada waktu untuk membuat konten, ada waktu untuk membuat video. Cuman masalahnya saya nggak fokus karena saya berpikir tentang isu-isu itu, sehingga kalaupun ada waktu luang saya gunakan untuk istirahat, gunakan untuk bekerja, berolahraga dan sebagainya. Saya nggak berpikir membuat konten. Nah kemudian baru kemarin, jadi sekarang saya lebih banyak melihat TikTok daripada YouTube. Kalaupun YouTube channel-channel tertentu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman YouTuber, saya nggak pernah lihat lihat YouTube Anda karena memang saya jarang sekali melihat YouTube. Saya lebih banyak melihat TikTok. Baru kemarin saya temukan sebuah TikTok yang menyampaikan sebuah kalimat yang menarik dan menjadikan saya sadar untuk tidak
mempermasalahkan dan tidak dibuat repot oleh isu-isu yang berkembang tadi. Intinya gini, kalimat di TikTok itu, kita hanya memiliki dua tangan. Tidak mungkin kita menutup mulut orang-orang yang membicarakan kita, menyebarkan isu tentang kita. Tapi dengan dua tangan ini kita bisa menutup telinga kita untuk tidak mendengar omongan orang-orang itu. Dari TikTok itu kemudian saya berpikir, masa bodoh dengan omongan orang-orang itu. Yang penting saya melakukan yang terbaik untuk saya dan orang lain. Akhirnya saya berniat, itu kita tinggalkan. Yang penting saya berbuat baik untuk orang lain, tetap berbuat baik untuk orang lain, biarpun nama saya sudah jelek di cerita orang lain. Memang manusia tidak sempurna. Akhirnya itu saya tutup telinga saya, kita mulai lembaran baru. Kemudian saya kembali ingat, saya punya YouTube yang sudah lama saya tinggalkan. Saya punya konten baru. Nah, jadi mulai hari ini nanti saya akan sering membuat konten. Cuman belum tahu rencananya kontennya apakah seperti yang kemarin tentang makanan atau yang lain, ya belum menentukan pilihan. Semoga konten saya ke depan bisa lebih baik, lebih menarik, dan mohon dukungannya teman-teman subscriber, teman-teman viewer, teman-teman YouTuber untuk tetap memberi support saya, mendukung saya, dan memberi semangat saya. Itu cerita tentang kenapa saya udah berbulan-bulan tidak membuat konten. Tapi sekarang kita coba untuk membuat konten selanjutnya. Sekali lagi, mohon dukungan teman-teman, mohon bantuan teman-teman untuk menaikkan lagi subscribe dan viewer saya, akhirnya menuju ke monetize. Baik, demikian sekali lagi terima kasih atas bantuan teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Wassalam.